Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang cara mudah beribadah 24 jam non-stop. Gimana Pak caranya Pak? Gimana Bu? Katanya mudah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengintrospeksi diri kita selama 24 jam ini berapa persen ibadah kita, maka kita akan mendapati angka yang sedikit biasanya. Kalau kita hanya menganggap yang namanya ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, sedekah, zakat, ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita belum bisa beribadah dengan tidur kita, maka presentasinya sangat rendah sekali. Karena tidur kita sehari berapa jam, Pak? 8 jam. Itu kalau nggak ada bonusnya ya, Bu ya. Ya, kalau ada bonus-bonusnya jadi tambah banyak. Dan 8 jam itu Bapak Ibu, itu sudah 33% sendiri dari kehidupan kita. Kemudian yang 33% berikutnya biasanya bapak-bapak, ibu-ibu bekerja. Kalau kita juga belum bisa berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita, maka artinya sudah 66% dari kehidupan kita bukan beribadah. Nah, belum nanti kita mainnya, kemudian ngobrolnya, kemudian ngerumpinya, kemudian kegiatan-kegiatan ibu-ibu belanjanya, ya. Masih banyak hal-hal lain yang secara dohir itu bukan ibadah. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan hal-hal itu tadi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menjadikan ibadah semuanya. Sebagaimana sebagian sahabat terkadang mengatakan, sesungguhnya aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tidurku sebagaimana aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat malamku. Coba saya ulangi lagi Bapak-bapak Ibu-ibu, sebagian sahabat mengatakan sesungguhnya aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tidurku sebagaimana aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat malamku. Artinya mau tidur, mau beribadah, mau sholat, sama-sama berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istilah ini nanti Bapak Ibu, kita akan belajar yang disebut dengan menyalakan generator pahala. Istilahnya, saya menyebut dengan menyalakan generator pahala.
Generator kalau di kehidupan kita biasanya digunakan untuk membangkitkan apa Pak? Listrik. Ya. Listrik baru bangkit kalau generatornya nyala. Kalau generatornya nggak nyala, listriknya juga tidak akan menyala. Dan kita akan belajar tentang menyalakan generator pahala. Bagaimana cara menyalakannya? Maka kita akan mendengarkan dari Syekh ini saja. Namanya Syekh eh, Sa'ad As-Sitri, Hafizahullah Ta'ala. Kita share suaranya terlebih dahulu. Suara speaker. Coba. Ya, di sini sudah menyala, tapi tidak bisa keluar. Oh, di sini masih off. Nyala enggak, Pak? Ini suaranya, Pak. Ternyata enggak menyala, Pak. Kita coba dari laptop. Ya, bisa nyala ya, Bapak Ibu. Kita dari sini coba. Nah, إن كنتم لا dari sini ya, تعلمون. Bapak Ibu. نموذج رابع Kita akan belajar tentang amalan hati yang keempat من نماذج أعمال القلوب dari amalan-amalan hati. ألا وهو الإخلاص. Ketahuilah itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. لله جل وعلا. ما معنى الإخلاص؟ Apa arti dari keikhlasan Bapak Ibu? Jelas tulisannya ya Bapak Ibu? Ya, saya coba rapikan dulu bagian sini, Pak. Baik Bapak Ibu, apa makna dari keikhlasan? Bapak Ibu, makna dari keikhlasan biasanya apa, Pak? Apa, Bu? Ya, kita cari tahu aja ya dari Syekh ya. Baik. معناه Maknanya أن adalah تريد بأعمالك رضا الله والحصول على أجر الآخر. maknanya Bapak Ibu, anturida bi a'malika ridallah wal husula ala ajril akhirah. Kamu ingin dengan amalanmu itu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan pahala di akhirat. Sekali lagi Bapak Ibu, amalan yang ikhlas itu adalah ketika kita berusaha beramal untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala di akhirat. Termasuk hadirnya kita di kajian kita pagi hari ini.
Kalau Bapak Ibu sudah berharap, ya Allah, aku datang kajian ini berharap pahala darimu dan berharap keridhaan darimu, maka Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai orang yang berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau belum ada keinginan itu, maka Bapak Ibu belum dinyatakan sebagai orang yang ikhlas dan generator pahalanya belum menyala. Maka Bapak Ibu ketika hadir di kajian ini jangan sampai lupa untuk mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, biar pahalanya nyala, biar generator pahalanya nyala. اثنين Syaratnya ada شيئان dua. Syaratnya ada dua. Tadi yang kita sebutkan Bapak Ibu. Beliau hanya menegaskan تريد lagi. رضا Berharap الله keridhaan تريد Allah أن يرضى الله عنك والثانية dan yang تريد kedua berharap أن mendapatkan pahala تحصل di على الأجر akhirat. الأخروي. يقول الله جل وعلا Allah Subhanahu لا wa taala خير في berfirman, كثير kita baca pelan-pelan Bapak Ibu. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada pembicaraan-pembicaraan rahasia mereka. من نجواهم إلا من أمر Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali pembicaraan rahasia yang menyuruh atau mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ataupun mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai. Menurut Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini adalah kebaikan. Pembicaraan rahasia yang baik kalau isinya tiga ini, ngajak orang bersedekah untuk kebaikan, ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk mendamaikan pertikaian. بصدقة أو معروف. Apakah pembicaraan rahasia yang temanya seperti ini langsung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jawabannya tidak. Kata Allah, أو إصلاح بين الناس ومن يفعل "Wa may ذلك yaf'al dzalika", barang siapa melakukan hal tersebut ابتغاء مرضات الله. ingin mengharap ridha Allah. Barang siapa melakukan tadi pembicaraan rahasia, mendamaikan orang, ngajak orang bersedekah, kemudian ingin ngajak orang berbuat kebaikan, barang siapa melakukan itu berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka فسوف نؤتيه fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Baru akan kami beri balasan pahala yang besar kepada mereka. Kapan Bapak Ibu diberikan pahala? Ketika ingin pahala atau ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dalam tindakannya tersebut. Kalau kita mengatakan itu Bapak A sama Pak B itu enggak akur ya, kita damaikan yuk. Lah kenapa harus didamaikan Pak? Enggak enak ya punya masyarakat yang bertikai kayak gitu. Berarti alasannya apa Bapak Ibu? Hanya enggak enak punya masyarakat yang bertikai, maka belum dapat pahala Bapak Ibu. Kalau nanti kita mengatakan, kenapa Pak harus didamaikan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, mendamaikan orang yang sedang bertikai itu dapat pahala. Ternyata ini sebuah amal soleh, baru dapat pahala Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk kita cross check. أجرا عظيما. Ya, ini surat An-Nisa ayat 114. Nanti kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu pengen cross check, maka di surat An-Nisa ayat 114. ويقول سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. Kemudian ayat yang kedua yang digunakan dalil oleh beliau untuk menyatakan bahwa amal soleh yang mendapatkan pahala itu, kalau seseorang berharap pahala adalah karena firman Allah, "Waman aradal akhirah", barang siapa ingin kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, kemudian mengusahakan untuk mendapatkan kehidupan akhirat أراد إيش؟ tersebut. Ya, beliau memberikan penekanan lagi, ingin apa? Ingin akhirat, bukan keinginan dunia. الآخرة وسعى لها. Kemudian dia mengusahakan dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan dia orang beriman. Kalau dia ingin akhirat, sudah mengusahakannya tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada pahala di akhirat nanti. Generator pahalanya juga masih mati. Jadi dia orang yang beriman. Maka Allah mengatakan, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu usahanya akan dibalas dengan yang terbaik di akhirat nanti. Surat Al-Isra ayat 19.
Ya, dari dua ayat ini tadi Syekh menyimpulkan bahwasanya syarat menyalakan generator pahala adalah ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan ingin kehidupan akhirat Bapak Ibu dari tindakan-tindakan لها kita. سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فالإخلاص Jadikan keikhlasan kata beliau ada dalam seluruh nafas kehidupanmu. Ij'al fi hayatika kuliha. Jadikan keikhlasan itu ada di seluruh kehidupanmu. اجعل في حياتك كلها يقول تعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka أمروا tidak إلا diperintahkan ليعبدوا الله kecuali untuk beribadah kepada Allah مخلصين dengan له ikhlas. حنفاء Ya. ويقيموا Tidak الصلاة mensekutukan ويؤتوا Allah الزكاة. Subhanahu wa taala. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk beribadah saja Bapak Ibu. Kami tidak memerintahkan mereka untuk kecuali untuk beribadah, nggak berhenti di situ. Tapi lillah ya. Kecuali untuk beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin. Ada keikhlasan di situ. Jadi bukannya sekadar salat, bukannya sekedar sedekah, bukannya sekedar misalkan beribadah haji, bukannya sekedar membayar zakat, tapi membayar zakat yang mukhlisina lahuddin. Hanya mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. وذلك دين القيمة انتبهوا لهذا الأمر. Nah, beliau memberikan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Tolong pahami baik-baik konsep ini, jangan sampai kalian menyia-nyiakan amalan kalian. Kenapa kok menyia-nyiakan? Karena kata Syekh, تراكم تضيعون كثير من أعمال karena seringkali orang-orang menyia-nyiakan amalan gara-gara tidak punya ilmu بسبب ini. عدم Tidak memperhatikan konsep menyalakan generator sebelum beramal. Bahkan sebagian ulama sebelum beramal kita dianjurkan untuk stop terlebih dahulu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, muhasabah diri itu sebelum dan sesudah beramal. Muhasabah sebelum beramal itu adalah stop terlebih dahulu untuk bertanya pada diri kita, kenapa aku melakukan tindakan ini? Nah, nanti kalau kita jawabannya, aku melakukan tindakan ini berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala di akhirat belum didapatkan meskipun bisa jadi sudah ada efeknya di dunia. Jadi kita sedang membahas pahala di akhirat yang disebut dengan ibadah tadi Bapak Ibu. التفاتكم لهذا الأمر اجعل حياتك كلها لله Jadikan semua kehidupanmu untuk Allah Subhanahu wa أنت taala. مخلوق لله من Bukankah أجل kalian أن diciptakan تعبده untuk أليس Allah? كذلك؟ Bukankah kalian diciptakan Allah untuk beribadah? Ya. Kita jawab gimana Bapak Ibu? Iya. ألم يقل الله وما Bukankah Allah خلقت الجن Subhanahu wa taala yang والإنس berfirman, إلا aku ciptakan ليعبدون jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa beribadah tadi? Berharap pahala dari Allah, berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. خل كل حياتك لله Jadikan semua kehidupanmu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita disuruh mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong katakan, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadah korbanku, sesungguhnya hidupku, bahkan juga matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb semesta alam. Hendaknya itu menjadi prinsip dalam kehidupan kita Bapak Ibu. كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي إيش ومحياي. Beliau memberikan penekanan, lalu apa? Hidupku. Itu ditekankan sama beliau. Lalu apa? Ish wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintahkan. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan kita
untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am 162 بذلك أمرت 163. نشوف حياتك. Nah, sekarang beliau mau masuk ke praktek ngelihat kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita dari bangun tidur, beribadah, sampai tidur lagi, manakah yang sudah kita harapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan manakah yang belum kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita cek apakah kita sudah menyalakan generator ataukah belum. Apakah kira-kira kita sudah beribadah ataukah belum? Apakah kita sudah mendapatkan pahala atau belum? Kita akan diajak beliau untuk menyelami kegiatan kita sehari-hari. علشان تقيم Ya, kita akan cek kehidupan kita untuk menilai diri kita, berapa nilai kita dalam bab keikhlasan mengharapkan pahala dan mendapatkan نفسك، keridhaan شوف Allah كم Subhanahu درجة wa taala. لك في هذا الباب. تصلي لمن؟ Baik Bapak Ibu, mulai dari sholat kita. Misalkan sholat subuh kita tadi. Kita sholat untuk siapa? Jawabannya lillah. Ya, أجيبوا ya. لله. Beliau mengatakan, ayo jawab. Jawabannya karena Allah, لا. lillah kita. لماذا تصلي لله؟ Kenapa kita sholat karena Allah? Jawabannya dua hal tadi. تريدون أمر Ingin الآخرة pahala di وتريدون akhirat, ingin Allah ridha kepada رضا رب العزة kita. والجلال. أليس كذلك؟ Ya. ممتاز. Kalau begitu Bapak Ibu, sholat subuh kita, kalau kita sudah berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, maka kita sudah mendapatkan nilai sempurna dalam ibadah. Artinya generator pahala kita sudah nyala. Ya. Generator pahala الدرجة kita sudah كاملة. nyala. إن كنت Namun beliau mengatakan, in kuntum sodikin, kalau kalian jujur Bapak Ibu. Kita jujur nggak mengatakan sholat subuhku tadi berharap pahala kepada Allah, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, maka kita mendapatkan nilai yang sempurna. طيب بعد الصلاة Baik, إيش setelah تسوون؟ sholat apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Beliau bertanya, setelah sholat apa yang kalian lakukan? Di antaranya تدعون الله. berzikir dan berdoa, kata beliau. Beliau ngambil permasalahan berdoa Bapak Ibu. طيب إيش Baik, apa تقولون في doa الدعاء؟ kalian? Ya, ini apa doa kalian? اللهم يسر. Di antara yang beliau contohkan, Allahumma yassirli umuri. Ya Allah, mudahkanlah semua urusanku. Ada yang berdoa seperti itu Bapak Ibu? Ya Allah, mudahkanlah urusanku. يسر لي أموري. صح ولا لا؟ تقولون اللهم Ya Allah, ارزقني. berikanlah rizki kepadaku. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Boleh berdoa seperti itu Bapak Ibu. Namun beliau اللهم bertanya, أصلح ذريتي. kenapa kita berdoa إيش seperti itu? Nah, beliau bertanya, apa niatan kita berdoa seperti itu? Berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, lancarkanlah rizkiku. Ya Allah, perbaikilah keadaan anak keturunanku. Pertanyaannya adalah, apa niatan kita dalam diri kita mengucapkan doa tersebut? في نيتكم تبون الفلوس يوم تقول Ketika engkau berdoa, ya Allah, berikanlah hamba rizki, apakah hanya ingin uang? Artinya, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku, pengen uang gitu misalkan. Kenapa aku berdoa seperti ini? Karena aku pengen mendapatkan rizki yang lapang berupa harta benda dari Allah Subhanahu wa taala. اللهم ارزقني تبي فلوس. Kalau kita Idzan hanya anta ingin ma uang ini aradta Bapak illa Ibu, maka kata beliau, idzan anta ma aradta ila dunya. Berarti kamu hanya ingin dunia dari doa itu tadi. Ya Allah, lancarkanlah rizkiku, berarti kita hanya ingin dunia dari doa tersebut. dunia. مالك أجر. Kalau kita hanya ingin dunia saja dari doa tersebut, maka kata beliau tidak dapat pahala Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau niatan kita hanya sekedar mendapatkan rizki di dunia, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. إذا دعوت Maka beliau ngajarkan kepada kita bagaimana caranya biar meskipun kita berdoa untuk dunia, kita bisa dapat pahala Bapak Ibu. Maka beliau mengatakan, ketika engkau berdoa, idza da'auta hatta walau bi umurid dunya, meskipun hanya dengan urusan-urusan dunia, tad'u liturdiyallah. Berdoalah dengan niatan ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho karena kita sudah berdoa kepadanya. Jadi niatan pertama, ya Allah, aku berdoa minta rizki kepadamu agar lancar, agar engkau ridho kepadaku. Yang kedua, biar engkau melancarkan rizkiku.
Jadi generator pahalanya dinyalakan terlebih dahulu, baru niatan-niatan lainnya diikutkan Bapak Ibu. حتى Baik. ولو بأمور الدنيا تدعو لترضي الله لأن الله أمرك بالدعاء. Kenapa kita mengharapkan ridha Allah dengan doa-doa dunia kita tadi? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita agar berdoa. Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Allah memerintahkan, bukannya sekedar sebaiknya kamu berdoa, bukan seperti itu. Atau kalau kamu berdoa akan aku kabulkan, bukan. Tapi Allah menyatakan dengan kalimat perintah, berdoalah kepadaku, ud'uni. Kalimatnya perintah. Maka kalau kalimatnya perintah artinya Allah Subhanahu wa taala suka dan Allah bisa dicari keridhaannya dengan melaksanakan perintahnya itu. دعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مو بقصدك الأمور Jadi bukannya sekedar الدنيوية urusan فقط. dunia saja. يا الله Ya Allah, اجعلني naikkan أترقى في jabatanku. Misalkan kita berdoa Bapak Ibu, ya Allah naikkanlah jabatanku. Jadikan aku bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi ya Allah. Pertanyaannya, apa niatan kita ketika berdoa seperti itu? Apakah generator pahala kita sudah nyala atau belum? Kalau kita hanya menyatakan, ya biar aku tambah besar lagi income-nya, yang jadi dosen, ya Allah semoga saya bisa naik lagi, ya Allah jabatanku, biar bisa menjadi lektor kepala misalkan, ya, atau bisa menjadi profesor. Pertanyaannya, kenapa kita berdoa seperti itu? Kalau hanya niatan-niatan dunia, maka belum dapat pahala. Kalau kita ingin membuat Allah ridha dengan doa tersebut, maka kita akan menyalakan generator pahala Bapak Ibu. وظيفتي. ليش؟ قال يعني عشان أصير لمكانتي. إذا ما نوى إلا الدنيا Jadi, ما لو kalau seseorang berdoa seperti tadi, hanya ingin naik jabatan, maka niatannya hanya ingin dunia. Maka di akhirat nggak dapat pahala Bapak Ibu. Maka dia ولا tidak حسنة mendapatkan في pahala الدنيا di akhirat. ولا حسنة في الآخرة. ليش؟ Kenapa? Karena tidak ada niatan di akhirat Bapak Ibu. Sudah merasa berat Pak? Ini benar nggak yang disampaikan Ustadz gitu. Tapi ini untuk masa depan ya Bapak Ibu. Yang sudah berlalu, biasanya kalau saya ngajarkan ini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah amal-amal saya kemarin gimana Ustadz? Nasibnya gimana? Saya hanya melakukan yang penting dilakukan aja. Maka sejak dapat ilmu ini Bapak Ibu, harapkan pahala kepada Allah dan keridhaannya dengan amalan-amalan yang telah berlalu. Ya Allah, semoga amalan-amalan yang kemarin saya lakukan mendapatkan pahala darimu, mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Biar dapat pahala Bapak Ibu, biar generator pahalanya nyala. Ya. Jadi kata saya tadi, kenapa kok amalan-amalan baik seperti itu tidak mendapatkan pahala? Jawabannya karena dia tidak meniatkan pahala di akhirat Bapak Ibu. ما قصد الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in manawa. Manusia itu atau setiap orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan niatannya. Kemudian Nabi mencontohkan dengan apa Bapak Ibu di hadis tersebut? Dengan berhijrah. Pahala hijrah besar sekali Bapak Ibu. Tapi kata Nabi, barang siapa hijrahnya karena dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahi di sana, atau karena ingin membangun bisnis di Madinah sana, maka hijrahnya sesuai dengan niatannya tersebut. Tapi barang siapa hijrahnya lillahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, maka baru dapat pahala di situ. Jadi pahala hijrah yang sangat besar sekali, di-cancel gara-gara niatan yang tidak benar. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan الله sesuai عليه dengan وسلم يقول niatannya. وإنما لكل امرئ ما نوى. كم درجتكم في باب الدعاء؟ Ya, maka beliau bertanya, berapa nilai kalian dalam bab doa kemarin-kemarin? Apakah sudah menyalakan generator pahala ataukah belum? Maka kalau belum Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita berusaha untuk menyalakan generator pahala. Aku berdoa, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepadaku karena aku hanya beribadah, karena aku hanya berdoa kepadanya. Begitu. الدعاء. ها كل واحد يوزن نفسه. طيب بعد الدعاء Baik, kemudian setelah جلس berdoa Bapak Ibu, يذكر duduk أذكار untuk الصباح. membaca zikir pagi. Ada yang zikir pagi Bapak Ibu? Ya. Pertanyaannya, إيش Syekh, تريد apa niatan kalian ketika membaca zikir pagi? Ini menjadi
penentu apakah generator pahala dari kita nyala ataukah tidak menyala. Yang menjadikan penentu ini. أذكار Baik, kita الصباح lihat apa yang والله beliau أنا خايف bahas. من السحرة. Kalau kita mengatakan, ya kami takut dari para penyihir, kami takut dari jin, kami takut tertimpa malapetaka. Maka kata Syekh, خايف من الجن وخايف ما أدري إيش. كنا طيب تونا قايلين maka لك kita katakan, saudaraku, baru saja kita katakan takutlah hanya kepada Allah. Tapi kamu kok malah takut sama makhluk-makhluk seperti itu? Ya, يا harusnya أخي لا kita takut تخاف إلا kepada من Allah. الله، تروح تخاف من المخلوق وبعدين Kemudian terlebih lagi ternyata niatanmu membaca zikir pagi hanya untuk dunia, Bapak Ibu. Pengen dijaga dari sihir, pengen dijaga dari jin, agar tidak terkena musibah dan malapetaka. Itu keinginan-keinginan dunia. Apakah dilarang? Enggak dilarang, Bapak Ibu. Namun itu harus dijadikan setidaknya niatan kedua setelah niatan pertama menyalakan generator pahala tadi. Aku berzikir, ingin berharap pahala dari Allah dan ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepadaku. Yang kedua, aku ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baru nanti dapat menyalakan generator pahala, أنت ما pahalanya أردت إلى menyala. الدنيا بأذكارك هذه، وبالتالي ليس لك Ya, sehingga kamu tidak mendapatkan pahala di akhirat أجر sama في sekali. الآخرة. طيب أنا جالس لي ربع Syekh, misalkan ada yang protes, Syekh, saya sudah duduk 15 menit, 30 menit setelah subuh, masa nggak dapat ساعة ولا pahala? نص ساعة Ya. بعد الفجر أقول Maka أذكار الصباح، kata Syekh, قال ما لك ya nggak أجر، dapat pahala ما karena نويت tidak الآخرة بهذا meniatkan الذكر، pahala di akhirat ketika membacanya. نويت إيش؟ Kalau pengen menjadi orang soleh berkedudukan tinggi di akhirat, baru dapat pahala, Bapak ويحسب Ibu. أنه من الصالحين ويحسب لها في الآخرة مكان عالي، لا مضيع مالك في الآخرة. Jadi kalau tidak ada niatan sama sekali, maka kita menyia-nyiakan pahala di akhirat, tidak ada pahala di akhirat karena tidak ada ولا niatannya. حسنة لأنك ما نويت حسنات الآخرة. طيب بعدها Baik, itu tadi amalan-amalan yang jelas ibadah, Bapak Ibu. Yang biasa kita nyatakan itu sebagai ibadah. Ternyata harus kita nyalakan generator pahalanya biar nyala. Sekarang kita amalan-amalan yang nggak nyata-nyata itu ibadah, Bapak Ibu. Contohnya, nganter anak ke sekolah. Apa niatan kita ketika nganter anak kita ke sekolah? Kalau niatan, ya karena dia anakku. Membelikan makan pagi untuk anak, apa niatannya? Ya karena dia anakku. Masa aku nggak membelikan dia? Kasihanlah dia. Misalkan kayak gitu, Bapak Ibu. Maka itu hanya niatan-niatan dunia. Nanti belum dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita coba قال أروح bahas أودي ini. العيال Aku antar للمدارس keluargaku ke sekolah, ولا أروح aku للمدرسة sendiri juga berangkat ke وأجيب sekolah, الخبز atau aku للعيال. membelikan ليش؟ sarapan untuk قال يا أخي keluarga. عيالي. Kenapa kamu melakukan itu? Kata Syekh. Karena mereka keluargaku. Ditanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Ya karena mereka keluargaku. Kalau jawabannya berputar di situ terus, Bapak Ibu, طيب وتجيبها maka itu إيش؟ keinginan-keinginan dunia, لا Mas ya. Apakah itu tidak baik? Baik-baik saja, tidak ada masalah. يعني Tapi pahalanya belum nyala لماذا gini, لم Bapak Ibu. تنوي؟ Maka beliau ngajarkan gimana biar bisa nyala, Bapak Ibu. Maka beliau mengatakan, kenapa engkau tidak berniat untuk membuat Allah ridho dengan aktivitasmu itu? Sekali lagi, kenapa kita tidak meniatkan untuk membuat Allah Subhanahu wa taala ridho أن dengan ترضي aktivitas الله tersebut? بذلك. الله أمرك Bukankah Allah yang بالنفقة. memerintahkan kita untuk menafkahi keluarga? Itu perintah Allah, Bapak Ibu, kita menafkahi keluarga. Bapak-bapak ketika ngasih uang belanja ke ibu-ibu, niatannya apa, Pak? Niatannya apa, Pak? Ngasih belanja uang ibu-ibu. Kalau hanya sekedar ngasih, kemudian kadang pakai emosi, ini Bu, uangnya, gitu. Bisa jadi belum mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru hanya sekedar itu merasa tanggung jawab yang harus dilakukan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu atau Bapak-bapak merasa, ya Allah, ini adalah uang sedekahku untuk istriku, untuk anak-anakku, aku berharap pahala kepadamu, aku berharap keridhaan kepadamu. Ngasihkannya aja beda, Bu, rasanya, Bu. Ngasihkannya beda, Pak. Dan ini perlu kita belajar. Nanti ibu-ibu yang masakin untuk bapak-bapak, kalau masaknya karena Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya masak berharap pahala kepadamu. Aku berharap Engkau ridho kepadaku karena sudah masak ini, ya Allah. Mau dimakan tidak dimakan sama bapak, Bapak Ibu, masih aman-aman saja karena kita sudah berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita nggak terlalu sakit hati. Yang sudah ke pasar, sudah dirajang ke brambang bawang, eneng lomboke, digongsoke apa namanya bumbu-bumbu, wis ditumis nih. Oh, kok ya ora dipangan to Pak? Pak kepiye to Pak? Pak sedih kita Bu. Ya. Ibu-ibu sedih ketika sudah berusaha kok nggak dimakan. Sedih Pak ya. Jadi kalau dimasakkan ibu-ibu tolong dimakan Pak ya. Jadi masing-masing selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya Bapak Ibu. Perbaiki niatannya biar nanti semakin baik gitu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menafkahi على من keluarga. تحت Itu perintah يدك Allah Subhanahu wa taala. كما في الحديث كفى بالمرء Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 1692, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi aman yakut." Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya Bapak Ibu. Berarti aku nggak menelantarkan keluargaku biar aku dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ketika saya menerjemahkan video ini kurang lebih 3-4 tahun yang lalu saya merasa ini sesuatu ilmu yang sangat berharga sekali Bapak Ibu. Harganya mahal sekali ilmu ini. Karena bisa membuat kita beribadah kepada Allah 24 jam nonstop. Namun nanti ilmu ini Bapak Ibu tolong dimurajaah dan dievaluasi setiap minggunya. Kenapa? Karena kalau tidak dimurajaah dan dievaluasi, ibu-ibu dan bapak-bapak hanya mengamalkan ini 3 hari. Habis itu sudah lupa lagi Bapak. Jadi tolong dimurajaah, tolong kalau mau cari videonya juga boleh. Biar jadi motivasi kemudian menjadi kebiasaan kita mau melakukan apa-apa stop dulu. Aku ingin apa yang melakukan ini? Biar generator pahalanya nyala Bapak Ibu. Gitu ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. من أن يضيع من يقوت. بالتالي هالخبز اللي بتروح تجيبه يا أخي اقص. Ya, kalau kita membelikan makanan sarapan untuk keluarga kita Bapak Ibu, tolong niatkan untuk membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Saya berikan contoh saja Bapak Ibu. Kita ngasih sedekah 5.000 sama pengemis Bapak Ibu. Berharapnya apa Pak? Pahala ya Pak ya. Kita ngasih 5.000 sama anak kita. Berharapnya apa Pak? Beda Pak rasanya. Beda kan rasanya? Itu hanya sekedar ngasih 5.000 sama anak, sama ngasih 5.000 sama pengemis Pak. Yang satunya sangat berharap pahala, yang satunya tidak berharap pahala. Padahal yang sering kita lakukan apa Pak? Kepada anak. Hilang Pak kita Pak. Maka rasakan pengharapan terhadap pahala tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Misalkan Bapak Ibu dalam puasa, ini tidak ada di sini. Karena bentar lagi mau berpuasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadisnya ada yang saya hilangin nggak Pak? Ada nggak yang tengah-tengahnya saya hilangin? Barang siapa puasa Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ada yang saya hilangin Bapak Ibu? Apa, Pak? Ya, imanan wahtisaban Bapak Ibu. Belum saya baca. Atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baru diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya kalau nggak ada dasar iman, nggak ada mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu belum diampuni. Fadilah ini belum ada. Sekadar berpuasa. Salat tarawih Bapak Ibu. Salat tarawih yang 11 rakaat ataupun sebagian kaum muslimin 23 rakaat ataupun sebagian yang lainnya ada 40 rakaat kadang di Madinah dulu di masa Imam Malik misalkan. Kita salat tarawih berat akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau niatnya apa Bapak Ibu? Imanan wahtisaban juga. Berdiri menegakkan amalan tersebut atas dasar iman dan mengharap pahala. Kalau tidak atas dasar iman dan mengharap pahala, belum diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini pentingnya mengharap pahala Bapak Ibu. Hadirkan perasaan sebagaimana saat kita ngasih fakir miskin kepada orang-orang susah sedekah itu. Ketika kita ngasih anak-anak juga seperti itu. Berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan perasaan itu di semua amalan kita. Biar nanti nyala generator pahalanya. Jadi mau ngasih makan sama anak-anak kita, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. أن ترضي الله. كم درجتكم؟ Ya, berapa nilai kita dalam aktivitas kita tadi? طيب وفي ذهابك Kemudian للمدرسة ketika kita berangkat ke sekolah تنوي إرضاء ngajar الله atau وتنوي kita الحصول على ya atau kita الآخرة. nanti في bekerja ذهابك tepat إلى waktu, العمل tidak telat والتزامك
Apa niatan kita kalau kita datang kerja tepat waktu nggak telat Bapak Ibu? Biasanya apa Pak? Biar nggak dipotong gajinya Pak. Ya. Itu niatan kita pada umumnya. Biar nggak dipotong gajinya. بالحضور فيه قال والله ما هم Ya, kalau katanya ya biar nggak من dipotong gajinya, الراتب maka kata Syekh, وش تقول؟ komentar kita kata Syekh, kita katakan kasihan, dia menyia-nyiakan pahala yang sangat banyak. Pahalanya nggak nyala, generator pahalanya mati Bapak Ibu. Karena dia hanya sekedar biar tidak dipotong gajinya. مسكين ضيع حسنات كثيرة. الله أمرك Bukankah Allah yang memerintahkan kita untuk بإتقان bekerja عملك. profesional? الله Allah أمرك yang memerintahkan kita untuk berbuat بالإحسان baik kepada إلى orang lain, Bapak Ibu. Kita diperintah Allah untuk apa namanya? Kalau tugas profesional, Bapak Ibu. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah suka kalau seseorang itu melakukan sebuah pekerjaan, dia profesional di situ. Allah senang. Allah memerintahkan kita untuk membantu banyak orang, Bapak Ibu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan terus membantu seorang hamba selama dia membantu orang-orang yang lainnya. الناس فأحسن إليهم من Maka خلال kata Syekh, berbuat baiklah kepada mereka melalui perantara pekerjaan kita. Ada nggak Bapak Ibu orang yang bekerja pengennya nolong sama orang yang bekerja pengennya menzalimi ataupun memanfaatkan? Banyak Bapak Ibu. Terkadang sebagian dokter misalkan apa namanya pasiennya terkadang seperti itu. Apalagi Pak contohnya Pak? Suruh kontrol ya. Ya, kadang ada tugas-tugas seperti itu Bapak Ibu. Ada orang ketika melayani dalam pekerjaan merasa itu beban kerja saja. Ada orang melayani dalam pekerjaan karena itu merasa beribadah menolong orang lain Bapak Ibu. Itu nanti beda. Moodnya beda. Kita yang dilayani pun beda rasanya. Ya, customer experience-nya beda. Ya, hospitality-nya beda. Kalau kita melakukan tindakan itu karena Allah Subhanahu wa taala nanti beda Bapak Ibu. Jadi kita berbuat baik melalui perantara pekerjaan kita biar kita ditolong sama Allah Subhanahu wa الله taala. أمرك بالقيام بهذه الوظيفة على خير وجه. احتسب لله Maka harapkan pahala dan niatkan untuk أجر mendapatkan وانوي ridha بها Allah أن Subhanahu wa ترضي taala. الله وانوي بها أن Harapkan تحصل untuk على bisa أجر meraih pahala الآخرة. di akhirat. كم حصلتم فيها Berapa nilai kalian dalam pekerjaan kalian? Ya, kita coba cross check dalam kita bekerja apakah sudah berharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kalau sudah, maka nyala generatornya. Kalau belum, berarti belum nyala, belum dapat pahala di akhirat, Bapak Ibu. بعد الظهر. Kemudian setelah duhur, beli nasi kapsyah, beli daging, beli sayur untuk makan siang. Misalkan kalau kita ya beli nasi Padang gitu Pak ya. Atau ke warteg gitu Pak ya. Pertanyaannya kenapa kita makan siang Bapak Ibu? Kenapa Pak? Jawabannya karena kita lapar. Ya. Itu umumnya seperti itu Bapak Ibu. Karena kita lapar makanya kita cari makan. Makanya saya mengatakan begini. جايبين كبسة Ya. ولحم زينة ومرقة لماذا Apa niatannya? Oh, karena aku lapar. تفعل ذلك؟ قال أنا جائع بس. Kata beliau, hanya itu saja. Kamu hanya memikirkan perut saja. Kalau kamu hanya memikirkan perut saja, kamu telah menyamakan dirimu dengan binatang, kata beliau Bapak Ibu. Kenapa? Karena binatang-binatang makan karena lapar juga Bapak Ibu. Berarti sama. Maka kita harus meningkatkan kualitas kita. Ketika melakukan tindakan ini, jangan seperti binatang. Terus gimana niatannya Ustadz? Ya. سويت نفسك مثل سوات البهيمة يا أخي Kata beliau, عدل نيتك. saudaraku perbaikilah niatanmu. Allah memerintahkanmu untuk memperkuat badan agar bisa melaksanakan berbagai kewajiban. Kita makan biar bisa kuat untuk beribadah lagi Bapak Ibu. Kalau kita nggak makan 3 hari kuat sholat Bapak Ibu, sudah di opnam mungkin kita Pak. Ya. Maka kita makan biar sehat Bapak Ibu, biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nyala pahalanya. Biar beda dengan binatang-binatang ketika makan gitu. Jadi kita kuatkan badan untuk melakukan ibadah. Maka taatilah Allah dan carilah keridhaannya pada aktivitas makanmu.
علشان تسجل agar كل setiap butir حبة nasi yang رز engkau makan تسجل tercatat في sebagai ميزان amal حسناتك. kebaikan, Bapak Ibu. كم تحصل Nah, berapa nilai kita dalam من aktivitas درجة في makan باب kita? الأكل مضيعين. Masih juga menyia-nyiakan pahalanya. Ya, ini kita cross-check kita, Bapak Ibu, ya. قال عقب العصر Kemudian نروح setelah نسير asar على berkunjung فلان ke keluarga ونسير si على A فلان. si B, mengunjungi teman yang sakit, kemudian melayat ke keluarga yang sakit. Apa niatan kita, Bapak Ibu? Ya, karena kemarin dia mengunjungi aku ketika aku sakit, misalkan, Bapak Ibu. Maka diperbaiki niatnya, harus diperbaiki عشان niatnya. Oh ya, aku mengunjungi dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, biar nyala pahalanya. Gitu, Bapak Ibu. ايش قال Baik. وسع صدورنا. Misalkan juga kita ingat dengan نسيت hadis Nabi كلامي قبل Shallallahu شوي عن Alaihi Wasallam المحبة في yang akan الله disebutkan oleh beliau, فيها أجر عظيم. bahwasanya mengunjungi orang karena rasa cinta itu dapat pahala besar, Bapak Ibu. ترضي الله بزيارتك وجبت. Kata di dalam hadisnya, wajabat mahabbati lil mutazawirina. Kecintaanku wajib didapatkan oleh orang-orang yang saling mengunjungi. Apakah hadisnya berhenti di situ, kata beliau? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Hadisnya ada kalimat tambahan fiyya, kalau dilakukan karenaku Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, membelikan hadiah karena Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi keluarga kita karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Wajib kecintaan Allah didapatkan sama dia. Tapi kalau belum, maka belum didapatkan. Ini pentingnya محبتي untuk mempelajari ini. للمتزاورين. Masih ada ما قال beberapa yang lainnya, متزاورين Bapak بس Ibu, قال biar 24 jam. في. Saya izin charger dulu, Bapak Ibu. Masih berapa menit nih waktu saya? Jangan sudah habis, Pak. 4 menit lagi, Pak. Ya, tolong, Pak. Baik, gimana, Pak? Nih, Pak. Disudahi apa diteruskan nih, Pak? Tinggal 1 menit 55 detik. Ya. Tahu terus saja, Pak, ya. وهذه مضيعينها Baik. بعد. Masih juga menyanyiakan pahala ini, kata beliau. قالوا في Kemudian di الليل malam قال hari ketika kita menghadiri walimah si A, walimah si B. Jadi kalau di masyarakat Arab, Bapak Ibu, walimah itu pada Isya sampai jam 2 malam gitu. Itu kebiasaan di Arab biasanya. Kalau kita walimah ya siang hari, jam 8 sampai duhur, atau duhur dari Badasar sampai maghrib gitu kadang. Pertanyaannya, kenapa kita menghadiri undangan orang yang mengundang kita? Kenapa, Pak? Ya, ya karena diundang gitu kan. Atau karena kemarin dia nyumbang kepada kita. Ya. Maka kita datang, Bapak Ibu. Ya. Maka di عرس sini di عند آل cross check فلان sama ومر Syekh di sini. عزيمة عند آل فلان عشان ايش؟ Kenapa kita datang? Itu نسي يقول perlu kita perbaiki niatannya, Bapak Ibu. Harusnya kita mengatakan Allah memerintahkanku untuk menghadiri undangan, maka الله aku hadiri أمرني undangan بإجابة tersebut, الدعوة berharap فأنا Allah أذهب memberikan لها pahala مطيعا kepadaku, لله. berharap Allah ridho kepadaku. Harusnya gitu, Bu. Uang yang kita keluarkan sama, energi yang kita keluarkan sama, effort yang kita keluarkan sama. Tapi yang satunya dapat pahala, yang satunya nggak dapat pahala, Bapak Ibu. Jadi hanya sekedar merubah niat kita, maka berubah nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. مستجلبا لرضاه. ليش رايحين للعرس اللي Ya, kemarin kita أمس أو niatnya قبل apa? أمس؟ Ya, maka kita sendiri yang bisa mengcross بينك check وبين الله nilai. حط لك درجة. Ya, kalian sendiri yang tahu, tulis nilaimu. Berapa nilaimu? Masih 0, kata beliau. كم؟ صفر. طيب عقبها قال Baik, kemudian نرقد. setelah itu طيب ليش tidur. ترقد؟ Apa niatan kita setelah ketika tidur, Bapak Ibu? Ya, karena kita ngantuk. Karena sudah ngantuk tidur. Atau kadang sudah malam tidur. Bahkan kita sering kali ngajarin anak tidur gimana, Bapak Ibu? Nak, sudah malam, ayo tidur besok biar tidak terlambat sekolah, Bu. Ya. Kenapa kita mengatakan biar besok nggak terlambat sholat subuh? Bahasanya coba diperbaiki di situ. Yang satunya dapat pahala, yang satunya biasa-biasa saja, nggak dapat pahala, Pak. Ya. Ini sesuatu yang perlu untuk kita cross check dalam kehidupan kita. والله ها تعبان Ya, aku نايم. capek makanya aku tidur, kata Syekh. نسيت أنت
kamu lupa untuk berniat mengharap ridha Allah dengan aktivitas tidurmu. Karena Bapak Ibu menurut penelitian kalau kita tidak tidur selama 3 hari nanti kita akan atau saya lupa 48 jam atau 72 jam saya lupa. Maka nanti fokus akan berkurang Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak tidur 5 hari, kita bisa melihat yang aneh-aneh Bapak Ibu. Ya, akan sudah muncul halusinasi. Jadi tidur membuat kita bisa fokus, ngaji pun fokus, beribadah pun fokus. Maka kita tidur ingin membuat kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala lagi Bapak Ibu. Jadi niatkan hal-hal تجلب رضا seperti ini dalam الله kehidupan kita. بنومك من خلال نيتك أن هذا النوم يقويك على طاعة. Bahwa tidur itu akan menguatkanmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lainnya nggak disebutkan di sini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa ketika hendak tidur berniat biar besok bisa bangun malam Bapak Ibu, maka ketika dia terkalahkan dengan matanya, kemudian dia tidur sampai adzan berkumandang Allahu Akbar, baru bangun. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Tidurnya sedekah dan sudah dituliskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar pasang niat, ya Allah semoga besok aku bisa bangun 10 menit sebelum subuh. Cuman gitu aja, Pak. Dapat pahala kayak gitu. Ya. Hanya sekedar beberapa detik aja, 3 detik sampai 5 detik nggak sampai. Ya Allah, semoga aku besok bisa bangun 10 menit sebelum subuh biar aku bisa sholat witir misalnya. Dapat pahala yang luar biasa. Kalau telat pun tetap dicatat pahala. Tidurnya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nggak enak itu, Pak? Ya. Kita sudah beribadah الله 24 عز jam sampai وجل. dengan tidur kita, Bapak Ibu. وخذ من الأعمال Ya, silahkan ambil وراك contoh yang حاط lainnya. عزيمة. Mengadakan walimah. Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak mau menikah, ketika mau mengadakan walimah, apa niatan mengadakan walimah, Pak? Terkadang sebagian ada yang ya ini harus besar-besaran, kalau nggak besar-besaran aku malu misalkan. Ada yang berpikirnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Maka hendaknya kita perbaiki niatan kita. هذا Ya. Oh biar apa namanya? علوم رجال. نسيت أن Kata beliau, apakah kita lupa bahwasanya memberi makan, إطعام الطعام kemudian وإكرام الضيف memuliakan tamu, عبادة merupakan ترضي ibadah yang الله membuat Allah ridho dan ويستجلب. menghasilkan pahala di akhirat. Dalam sebagian hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, Bapak Ibu. Memuliakan tamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar ingin menunjukkan wah aku bisa membuat walimah yang besar-besaran, ya, di gedung yang besar dengan makanan yang mewah, bukan seperti itu. Meskipun itu dilakukan tetap pakai niatan ini. Ya, الإنسان baik. بها الحسنات لنفسه من كان يؤمن Barang بالله siapa واليوم beriman kepada Allah الآخر dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه. إذن Jadi كم menurut kalian ظنكم berapa total بتحصلون من nilai درجة؟ keikhlasan kalian setiap hari, kata Syekh? Berapa total nilai keikhlasan kita mengharapkan pahalanya sekedar aku berharap pahala kepada Allah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala ridho dengan perbuatanku ini. Berapa persen dalam setiap hari? في يومكم. Ya. إن Maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai kalimat penutupnya Bapak Ibu, ya. Jadi ini perlu kita renungkan agar generator pahala kita menyala. Ini materi tentang agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam non-stop Bapak Ibu. Wallahu taala alam bisawab. Ini sudah jam 7.33. Saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara, apakah ada pertanyaan ataukah ditutup saja? Gimana, Pak? terima kasih. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu ada pertanyaan. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Hmm. Siapa yang beriman, sedang dia dijalani Allah dengan kehendak dan jiwanya, mereka itu mendapat derajat yang di sisi Allah dan mendapat kedudukan surga, dan di sisi Allah mendapat ada para yang besar. Yang saya tanyakan, apakah orang yang haji dan umroh itu termasuk hijrah dan jihad di jalan Allah? Hanya itu yang saya tanyakan. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullah khairan Bu. Di surat apa itu tadi Bu? Surat At-Taubah ayat 20 ya. Baik. Pertama Bapak Ibu berkaitan tentang apakah ketika kita sudah membaca bismillah ketika akan melakukan sebuah perbuatan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, apabila sudah ada niatan pengen dapat pahala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa, selama Bapak Ibu kalimatnya tersebut disadari bukan otomatisasi. Bisa dipahami kalimat saya Bapak Ibu? Karena seringkali kalimat-kalimat tersebut keluar secara otomatisasi bukan karena kesadaran diri. Ya, tahu-tahu bismillah. Udah baca bismillah belum Pak? Mau makan? Udah belum ya Ustaz tadi? Padahal kita udah dengar dua kali, tiga kali. Ternyata ditanya sudah baca bismillah belum? Belum sadar. Maka kalau Bapak Ibu sadar baca bismillah, tolong nanti ditambahkan niatan di dalam hati bismillah. Aku berharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Meskipun lisannya hanya bismillah tapi di hatinya ada aku berharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bapak Ibu. Misalkan nanti nolong orang di jalan raya lagi jatuh Bapak Ibu. Kenapa kita menolong? Kalau kita menolong orang di jalan raya jatuh hanya karena kasihan, kita rugi Bapak Ibu. Belum dapat pahalanya. Karena orang non-muslim pun bisa menolong mereka gara-gara kasihan. Maka kita orang berislam, ya Allah aku mau menolong mereka yang jatuh, berharap pahala dan keridhaanmu. Bismillah. Gitu Bapak Ibu ya. Ditambah harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat tarawih kalau belum terbiasa dengan hati saja, ucapkan juga ya Allah saya berharap pahala kepadamu karena sholatnya ini pasti lama, terkadang aku merasa susah. Ucapkannya sekalian Bapak Ibu. Terkadang saya sendiri juga melakukan afirmasi-afirmasi seperti itu. Karena harus dilawan kalimat-kalimat dari bisikan-bisikan setan ataupun yang semisalnya itu harus dilawan dengan kalimat-kalimat yang jelas gitu. Baik itu pertama berkaitan dengan bismillah, tolong ditambah aku berharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam tindakan ini. Cuman tambah 5 detik Bapak Ibu. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang pahala berhijrah. Tadi Ibu mengatakan bahwasannya pahala hijrah itu besar sekali. Di surat At-Taubah ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim dengan harta mereka dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan indallah, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itu orang-orang yang berhasil. Apakah berhaji dan berumrah itu akan mendapatkan pahala berhijrah? Wallahu taala alam bisawab. Pahalanya berbeda. Hijrah punya pahala sendiri, berhaji pun punya pahala sendiri. Hijrah pahalanya seperti ini, ya kalimat-kalimat Allahnya seperti ini. Kalau haji dan umroh, maka kalimatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa berhaji
Kemudian tidak mengatakan kata-kata fasik, dan dia juga tidak mengatakan kata-kata rofath yang menyinggung tentang hubungan suami istri ataupun yang semisalnya, maka dia akan kembali sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya semua dosanya dihapuskan. Hadis Nabi SAW yang lainnya, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan padanya kecuali surga, Bapak Ibu. Tapi dicatat di situ ada syaratnya. Nabi tidak mengatakan al-hajju laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji itu tidak ada pahala baginya kecuali surga. Bukan seperti itu lafadznya. Nabi mengatakan haji yang mabrur. Artinya tidak semua orang yang berhaji mabrur. Gitu. Haji yang mabrur itu yang akan mendapatkan pahala surga. Kenapa haji yang mabrur dan gimana caranya? Ya, haji itu adalah sesuatu yang susah, berat Bapak Ibu. Kita mau berkata-kata kotor, protes sama manusia, itu mudah sekali dalam ibadah haji. Kenapa? Karena 20 toilet dipakai oleh orang 1000. Ya. Ada yang pernah berhaji, Pak? Toiletnya berapa? Toiletnya 20 di Arafah itu, yang make 1000 orang. Antrinya kadang kalau mau ngantri itu harus 10 orang, 9 orang baru dapat, Pak. Jadi kalau yang tipenya harus cepat-cepat susah, Pak nih. Harus ada yang bisa ngantri, Pak. Dan itu berat, Bapak Ibu. Untuk mengatakan dan protes itu mudah sekali. Ngurus orang berjuta-juta orang di Arafah, di Mina, kadang telat makannya, kadang bisnya su-suan, mau rayahan, mudah sekali. Mau jadi haji yang nggak mabrur mudah, Pak. Tapi kalau kita mau menjadi haji yang mabrur, susahnya minta ampun. Makanya Allah mengatakan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya surga. Karena susah tadi. Dan segala sesuatu yang punya nilai prestis tinggi di dunia pun harus susah. Bapak Ibu mau jadi profesor, susah jalannya. Bapak Ibu mau jadi konglomerat yang besar, susah jalannya. Bapak Ibu menjadi eksportir, importir kelas internasional, susah jalannya. Semua yang nilainya tinggi di hadapan manusia, bahkan itu hanya urusan dunia, susah jalannya. Maka haji yang atau pahala surga kata Nabi SAW, ya, i'lamu al-nasil atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya harga jualan Allah itu mahal. Ala inasil atallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang jualan Allah itu surga. Mahal harganya, Pak. Makanya kita kalau berhaji Bapak Ibu berhati-hati, usahakan untuk menjadi haji mabrur yang sabar. Kalau sabarnya di Indonesia 1, pas haji dikalikan 1000, Bu. Ya, dikalikan 1000. Ya. Kenapa? Karena memang susah, berat. Protes kepada manusia itu berat. Padahal yang ngasih ujian itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Bu. Untuk ngecek gimana dia saat beribadah haji. Apakah dia merasa diawasi oleh Allah dan sedang dinilai oleh Allah atau enggak? Gitu. Itu ibadah haji Bapak Ibu. Jadi ini ibadah benar-benar menjadi penilaian kita. Kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, maka ibaratnya besok di Indonesia pun jadi baik. Gitu. Tapi kalau pas hajinya sudah tidak bisa sabaran, sering protesan, mungkin di Indonesia lebih parah lagi. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak? Mungkin ada lagi. Ya, cukup aja, Pak. Nanti saya habis ini kajian lagi, Pak ya. Ya tadi Ya. baik sampaikan. Semoga dapat dikatakan kepada Amin ya rabbal alamin. kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.